Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terpujilah Tuhan, kembali di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tentunya firman Tuhan di pagi hari ini akan kembali mengingatkan kita bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan iman kita sebagai bagian dari gereja yang hidup. Kisah Rasul pasal yang ke-15, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41 menjadi perenungan kita yang pertama. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan orang banyak yang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah antara Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sampai meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman. Kembali dalam pertemuan kita di pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana perjalanan misi dari Rasul Paulus dan Barnabas. Ya, kita bisa melihat bagaimana di perikop-perikop sebelumnya dijelaskan bahwa perjalanan misi Rasul Paulus dan Barnabas ini berjalan dengan baik. Begitu banyak orang-orang yang dimenangkan, begitu banyak orang-orang yang dibawa kepada Kristus. Tetapi kita bisa melihat di bagian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini ada sebuah perselisihan. Ya, kita bisa melihat bagaimana di ayat yang ke-38 saat Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, maka di ayat yang ke-38 Rasul Paulus berkata, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Wah, di sini sangat tegas sekali Rasul Paulus. Kita bisa melihat bagaimana menganggap bahwa kalau bicara tentang pelayanan itu jangan main-main, jangan semau kita. Ya, jangan kita setengah-setengah hati, jangan kita melayani Tuhan itu dengan tidak serius. Jangan kita melayani Tuhan itu dengan tidak sungguh-sungguh. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yohanes Markus. Bagaimana dikatakan di sini, Rasul Paulus sangat kecewa sekali bahwa saat pelayanan misi, seharusnya Yohanes Markus ikut terus bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, menyelesaikan semua pekerjaan mereka sampai selesai dan kembali ke Antiokhia. Tetapi justru Yohanes Markus dikatakan sini meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai bagian dari gereja yang hidup, mari kita kembali lagi belajar untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Melayani Tuhan jangan main-main. Ya, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita. Ingat bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Kehidupan kita sudah dipulihkan, kita sudah ditebus. Mari kita membalas cinta kasih Tuhan dengan mempersembahkan seluruh apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Tentunya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, sebagai bagian dari gereja Tuhan. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan tetap hidup dan tentunya semakin banyak orang-orang yang dibawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bahwa di hari ini kami kembali lagi diingatkan bahwa salah satu ciri gereja yang hidup adalah kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak setengah hati. Kami mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami, tidak mau main-main. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kami dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan rela mengorbankan nyawa-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teladan-Mu bagi kami, dan kami rindu bahwa kami sebagai bagian dari gereja yang hidup mengaplikasikan itu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Berkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang yang kami kasih. Amin.